عني ولو آية وفي حديث أخرى طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang sempurna. Kesehatan jasmani berupa pagi hari ini kita merasakan dingin. Termasuk kesehatan jasmani baik. Kadang-kadang ada yang sampai waduh adem. Justru bisa merasakan dingin itu menunjukkan kita sehat. Kalau kita tidak merasa dingin malah bahaya, berarti mati rasa. Mati rasa kalau tidak merasa dingin, padahal memang dingin. Kemudian kita juga diberikan kesehatan jiwa. Orang sering menyebut sehat rohani. Kalau saya lebih enak menyebut sehat jiwanya, karena ada orang yang sakit jiwa. Secara agama, orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepada Allah itu sakit jiwa, walaupun dia masih menjabat. Secara fisik sehat, secara berpikir pun berpikir dunia sehat, tapi ketika tidak taat kepada Allah itu jiwanya sakit. Sebagaimana firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams, surat yang nomor 91 ayat 7 dan 8. Pada aflaha man zakkaha, sungguh bahagia, sungguh beruntung, sungguh menang. Man zakkaha, siapa saja yang menyucikan jiwanya. Pagi-pagi begini, salah satu cara menyucikan jiwa adalah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Itu luar biasa para jamaah sekalian. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi siapa saja yang mengotori jiwanya. Kita buka ayatnya biar tidak ragu-ragu. Surat nomor 91 As-Syams, surat nomor 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. Memang sambungannya dari ayat 7. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa dan apa yang menjadi kesempurnaannya. Fa'alama fujura wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan, memberikan potensi kepada jiwa itu fujura, kedurhakaannya. Jadi jiwa itu ada dua potensi. Yang pertama potensi durhaka, wa taqwaha, dan potensi ketakwaannya. Ayat Quran itu urutannya luar biasa. Allah menyebut durhaka dulu, baru takwa. Kalau secara urutannya, manusia saat ini konon ya jumlahnya 8 miliar. Yang beragama Islam 2 miliar. Berarti sudah 6 miliar yang fujur ya. Yang 2 miliar yang mungkin potensi takwa. Tapi dari 2 miliar itu, jika dipetani lagi, yang mau sholat berapa persen? Jika dipetani lagi, yang bisa membaca Quran berapa persen?
Jika dipetani lagi yang mau sholat, yang sholatnya khusyuk berapa persen? Jika dipetani lagi yang mau ngaji seperti ini berapa persen? Paling tinggal 10%. Dari 2 miliar tinggal 10%, 200 juta mungkin ya. Itulah. Makanya memang nggak gampang di sini. Maka pada aflaha man zakkaha, sungguh beruntung man zakkaha, orang yang bisa menyucikan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi pagi-pagi seperti ini kita sudah dihadapkan dua hal yang kontras, hitam dan putih. Ada yang mau bangun pagi untuk menyucikan jiwanya, ada yang sengaja tidak mau bangun karena memang sudah kebiasaannya seperti itu, dasar mengotori jiwanya. Padahal kita sepele antara bangun kalau gak bangun. Sebab ada yang bangun tapi perginya bukan ke masjid, ke pasar gadang. Tadi saya lihat pasar gadang jamaahnya lebih banyak daripada sini. Terus kita contoh. Bukan berarti kita yang ngaji ini nganggur, bukan. Ya jadi aku sibuk, ya gak sudah masjid, ya itu urusan ente. Nanti punya resiko masing-masing. Bukan berarti si ngaji ini pengangguran, bukan. Tapi menyempatkan. Bukan pengangguran tapi menyempatkan. Sampai ada kalimat yang pendek tapi bagus. Berapapun banyaknya uang Anda, jangan melupakan arah kiblat. Sekali lagi, berapapun banyaknya uang Anda, jangan sampai melupakan arah kiblat. Sebab banyak orang yang lupa arah kiblat. Baik, jangan kemana-mana. Kita langsung pada materi sebagaimana yang saya janjikan bulan kemarin, bahwa kita masuk pada surat Al-Baqarah yang Al-Fatihah sudah kita bahas sekilas kemarin. Al-Fatihah adalah sebagai abstraksi gambaran apa atau apa saja isi dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu jika diringkas isinya 3 hal. Tentang akidah tauhid, yang kedua tentang syariah atau ibadah, yang ketiga tentang akhlak atau muamalah. Apapun nanti, baik itu ayat, kisah, kemudian tentang hal yang ketika kita baca dalam Quran itu pasti mengandungi 3 hal itu. Termasuk kisah-kisah ya, kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Di balik kisah itu nanti biasanya mengandungi 3 hal itu. Surat Al-Baqarah yang bermakna umumnya sapi betina, sapi ya. Sehingga kemarin yang bulan ada pertanyaan, apa istimewanya sapi kok sampai dimasukkan, diabadikan sebagai nama surat. Kita belum membahas istimewanya, sebab bukan sapi saja. Ada tawon, an-nahl ya. Ada laba-laba, al-ankabut. Ada al-an'am, binatang ternak, itu juga tertentu nanti, tidak semuanya yang disebut al-an'am di situ. Kemudian ada apa lagi yang binatang-binatang itu, al-fil, gajah ya. Jadi ternyata di sana yang dipisahkan beda-beda. Contoh kalau masalah Al-Baqarah adalah kisah untuk menyembelih sapi itu adalah untuk menghidupkan seseorang yang mati. Kalau an-nahl yang dikisahkan adalah madunya, bukan untuknya ya. Kalau al-ankabut yang dikisahkan adalah tentang rumahnya, rumah al-ankabut itu. Karena kalau al-fil yang dikisahkan adalah al-fil sebagai kendaraan. Ketika pasukan Raja Abdullah itu ingin menghancurkan Ka'bah, itu pakai kendaraan gajah. Yang disebut itu al-fil. Baik. Al-Baqarah surat nomor 2 turunnya di Madinah, makanya disebut surat Madaniyah. Jadi ada Makkiyah, ada Madaniyah.
Jumlah ayatnya 286. Dari judulnya saja kita sudah mengenal ini. Al-Baqarah itu maknanya sapi. Kemudian surat Hud nomor 2, turunnya di Madinah atau setelah hijrah ke Madinah, dan jumlah ayatnya 286. Biasanya orang-orang itu hafal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai Al-Muflihun, sama ayat kursi, sama 3 ayat terakhir. Ibu-ibu mesem-mesem biasa itu bocor malam Jumat ya, ada teman-teman tertentu yang mesti baca Alif Lam Mim sampai ayat 5, lalu ayat kursi, lalu 3 ayat terakhir. Kalau Ustaz Dono itu dibuat rupiah, dari situ kita sudah mengenal. Nah, di surat Al-Baqarah ini para jemaah sekalian, biasanya yang dikenal itu adalah tentang hal yang lain. Memang banyak sekali, karena Al-Baqarah itu surat yang paling panjang. Ayatnya 286, 2 juz setengah. 2 juz setengah Al-Baqarah itu. 1 juz itu 10 lembar, bolak-balik berarti 20 halaman. Makanya untuk tahu halaman juz itu hafal dari halaman juz. Nama juz 15 itu halaman berapa? 15 kurangi 1 kali 2 tambahkan angka 2. 15 kurangi 1 14 kali 2 28 tambahkan angka 2, bukan 30, 282 tambahkan angka 2, bukan tambah 2. Saya buktikan ya, ini termasuk ilmu ini. Gue nanti panjenengan pulang dari putu itu bawa langsung apal Quran ya. Nah, juz 15 itu 15 kurangi 1 kali 2 tambahkan angka 2, 282. Tak bukan 282, 282 plus juz 15. Jadi kalau Quran yang standar yang 15 baris itu Al-Fatihah halaman 1, Al-Baqarah awal halaman 2, juz pertama halaman 2, itu seperti ini susunannya. Jadi sampean baru ngaji pagi ini langsung hafal 30 juz halamannya, hafal halamannya. Saya buktikan lagi ya. Juz 20, ini kan juz 15. Kalau baliknya ini masih juz 14 ya, sebelumnya. Sekarang juz 20 kurangi 1 19 kalikan 2 38 tambahkan angka 2 382 itu juz 20. Saya buktikan di sini 382. Oke. Juz Al-Isrun 20, juz 20. Tadi baru ngaji langsung hafal Quran ini ya, halaman juz awal ya. Kalau 382-nya 381 ini masih juz 19. Nah, ini masih juz At-Tasi'ah Asar. Ini nama bukan juznya yang kanan ini namanya itu baik jangan terlalu jauh. Itu cara kita mengenal Al-Quran, kitab kita. Jangan hormati Allah. Sudah saya sebutkan dulu, cara memahami Quran itu antara lain ada 4 ini. Tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau suatu ayat itu dijelaskan oleh ayat yang lain, itu Quran bil Quran atau ayat bil ayat. Yang kedua, tafsir Quran bil hadis. Ayat dijelaskan oleh hadis. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Bagaimana cara sholat? Hadis. Bagaimana cara zakat? Hadis.
Begitu. Yang berikutnya tafsir Quran bil asar. Quran dijelaskan al-asar itu maksudnya pendapat sahabat. Asar namanya. Kalau Rasulullah itu hadis, kalau dari sahabat bukan Rasulullah itu asar, pakai TS, bukan pakai S ya. Kalau pakai S berarti waktu asar ya. Ini asar ya. Penjelasan sahabat. Kemudian yang keempat tafsir Quran bil memahami Quran dengan akal sehat, tentunya akalnya orang berilmu, bukan akal logika hawa nafsu, bukan ya. Tapi orang yang berilmu, ilmunya Quran dan hadis. Baik. Yang ada kalimat Al-Baqarah, kadang-kadang dalam penyebutan ayatnya nggak pakai al, tapi ketika dipakai nama surat ditambahkan al. Contoh Al-Maidah. Al-Maidah itu nanti penyebutan ayatnya nggak pakai al. Maidatan minas sama. Ketika dibuat nama surat lalu ditambah al. Tapi tidak semua nama surat pakai al. Kadang-kadang kebablasan. Fussilat ditambahkan al-fussilat. Salah besar. Sebab fussilat itu fi'il, bukan kata benda atau isim. Tapi kadang-kadang orang nggak ngerti tambahin al-fussilat. Kata itu kata kerja. Ada yang nyebut fatir, tambahin al-fatir, itu juga sama. Harus lebih jeli belajarnya. Wa id qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintah kepada kalian agar kalian menyembelih sapi. Mereka langsung pulang kaget, madak gitu, kok menyembelih sapi. Lalu mereka membantah, qalu atattakhiduna huzwa, hai Musa, apakah ente menghina kami ya? Kok kami disuruh menyembelih sapi? Kenapa mereka spontan menganggap mereka dihina oleh Musa? Sebab mereka menyembah sapi saat itu. Sapi kan dimuliakan oleh mereka. Nah ini kok Musa menyuruh kami menyembelih sapi? Wah, kami disuruh menyembelih Tuhan kami. Lalu Musa menjawab dengan wahyu dari Allah, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kaumku, saya ngomong begitu itu duduk karepku dewi, itu perintah Allah. Kamu kan minta, kan ini ada kasus ya. Jadi saat itu ada kasus pembunuhan. Lah pembunuhnya tidak diketahui. Karena tidak ada yang tahu pembunuhnya, kesempatan ini kaum yang suka biasanya menghina Nabi Musa menyuruh Musa untuk mencari pembunuhnya. Jika Musa itu ingin dipercayai oleh mereka, jadi mereka itu tidak beriman kepada Musa. Untuk mengetes kenabian Musa ini mereka menggunakan kesempatan, karena nggak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya Musa dimintai dalam tanda kutip setengah menghina. Bagi kontennya Musa ini Nabi Musa. Kalau Musa itu Nabi pasti bisa menemukan. Tapi kalau dia Nabi abal-abal, tidak mungkin bisa menemukan. Dan mereka pun bersumpah, Musa, kalau kamu bisa menemukan pembunuhnya, kami akan beriman kepadamu. Biasa Bani Israel suka membuat janji. Tapi apa nantinya? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingat. Begitu Israel di Palestina kan begitu. Ngomong-ngomong di gencatan senjata langsung ngebom-boman. Sudah sifatnya mulai zaman bahula ini. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa konsultasi kepada Allah, lalu mendapatkan ayat ini, mendapatkan firman Allah, suruh mereka menyembelih sapi. Mereka campur bingung, Bapak Ibu, kami ini butuh mencari pembunuh, tapi kok syaratnya kok nyembelih sapi, dilim Bapak Ibu. Tapi di sana itu mereka juga penasaran, apa hubungannya? Wong golek
nyembelih pembunuh kok tinggal nyembelih sapi. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka itu hakikatnya ingin menghindari perintah menyembelih sapi itu. Lalu mestinya mereka langsung bisa mencari sapi apa saja jenisnya, bisa ke Tajinan, ke Gunung Legi, kemana saja, nyari sapi apa saja mestinya dilaksanakan. Tapi mereka kesannya ingin menghindar dari perintah itu. Akhirnya mereka tanya yang jelimet Bapak Ibu. Berikutnya, qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, mereka berkata, Musa, coba mohon kepada Tuhanmu agar menjelaskan bagaimana sapi itu. Mahia, bagaimana itu sapi yang bagaimana? Sapi kan akeh, ono sing enom, ono sing tuwa, ono sing warna ireng, ono sing putih, ono sing blondang-blondeng, belang-belang. Ini sapi yang bagaimana? Mulai menuntut sesuatu yang akan menyulitkan dirinya sendiri. Nah, ayat seperti ini Bapak Ibu jangan dibayangkan Bani Israel nukono, Musa nukene, Allah nukono ya Allah, ya Tuhanku takut. Jangan bayangkan begitu. Memang kisahnya itu sepertinya urut begitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu ketika diberi cerita, bayangkan di majelis. Contoh kasus kisahnya Nabi Adam. Ketika Allah memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, itu kan kita bayangkan malaikat di sana, jin di sana, Adam di sini, Allah di sini. Seakan-akan dalam majelis. Itu kadang-kadang kesalahan image kita di situ. Sehingga apa? Apapun yang dilakukan oleh Allah itu seakan-akan terikat dengan tempat. Jadi di sini tentunya secara tidak langsung mereka menuntut kepada Musa, menuntut Musa membuktikan bagaimana Tuhan mau memberikan jawaban sapi yang bagaimana. Lalu Musa menjawab dari wahyu Allah, qala innahu yaqulu innaha, kaumku sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya inna bakaratun, sapi itu la faridun wala bidun, sapinya tidak tua dan tidak muda. Ya tidak tua tidak muda kalau jenengan itu ya 35 gitu ya tahun 40 ya. Pokoknya sapinya nggak tua nggak muda. Awan baina dzalik, tengah-tengah antara tua dan muda. Fa'alu ma tu'marun, ayo laksanakan. Sudah satu ciri mereka tanyakan. Tapi mereka belum mau melaksanakan, masih mencari-cari alasan untuk menghindari perintah itu. Hei Musa, ayat 69-nya ya. Qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma lahu. Mereka mengatakan, hei Musa, coba tanyakan ke Tuhanmu. Sapi itu sudah kami paham, tidak tua, tidak muda, kita paham. Warnanya apa? Malau, warnanya apa? Laut, alwan. Karena ada Ustaz di sini yang mengajarkan tafsir alwani, ya. Laut, warna alwani, warna-warni. Alwani tidak dicoba asal wani muni. Ilmu laduni ilati kudumuni. Jadi belajar Quran itu ilmu laduni ilati kudumuni, biar tahu salahnya hurufnya di mana ya. Itu ya, alwani asal wani muni, laduni ilati kudumuni. Coba dilawan ya, bahasa Arab bisa disingkat panjangannya ya. Launuha, apa warnanya? Qala innahu yaqulina, kaumku Allah berfirman, sesungguhnya sapi itu innahu warnanya safra'u faqiun, kuning tua, kuning emas. Dari warnanya itu keemasan. Dan launuha tasurun nadiri, setiap orang yang melihat itu langsung jatuh cinta.
warna sapi itu senang karena warnanya kuning emas, kuning tua. Maksudnya ini sudah jelas, tapi sudah sulit ini mencarinya. Mereka masih nanya lagi. Dan Bani Israel dilawatnya. Makanya dia ngomong wakoan ya. Wis jelas saya takut, apalagi takut itu untuk ngetes ustadz. Oh ini titisan Bani Israel ya. Kalau Tuhan Rabbaka, mereka bertanya lagi, minta lagi Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, yubayyilana ma'iyah. Bagaimana sapi itu kondisi yang lainnya? Warna sudah, usianya sudah. Sebab masih ini tasabah innal baqara tasabah, sapi yang Anda sebutkan itu tadi tasabah masih rupa-rupa. Makanya orang menjelaskan itu masih banyak yang sama. Kalau tidak tua, tidak muda itu banyak. Kuning tua juga masih banyak itu gampang. Jadi yang lain tasabalena yang tadi itu masih rupa-rupa terhadap kami masih banyak yang sama. Wa inna insyaallah mutadun, dan sesungguhnya kami dengan pertanyaan terakhir ini akan mendapatkan kejelasan. Lalu Musa jawab, qala innahu yaqulu inna, Allah berfirman kaumku, inna baqaratun la dalulun tusirul ardh. Sesungguhnya sapi itu la dalulun, tidak mengalami kepayahan, ada yang mengatakan tidak hina. Sapi itu sapi pinginan, gak melarat sapi ini, gak digawe kerakal sawah gitu. Tidak, jadi sapi itu pinginan, tidak digunakan membajak sawah. Wala tasqil harsa, dan tidak digunakan untuk menyiram tanaman. Kan kadang-kadang sapi digawe nafsu gitu. Malah zaman dulu saya masih kecil, sapi itu dipakai cikar itu ya. Narik cikar itu, nah supaya cikar jenenge apa? Bajingan. Nah, gara-gara itu tuh bajingan, padahal bajingan itu nama, tapi ngucapnya nggak murid, jadi jenis bajingan. Jadi ceritanya gini Bu, zaman dulu itu kan belum ada mobil, itu transportasi yang efektif itu cikar. Nah cikar itu biasanya datangnya itu tepat waktu jam 4 pagi umpama. Suatu ketika cikar ini terlambat, sing ngenteni wis suwi, nggak teko-teko cikar ya. Dia ngomong, di si bajingan itu kata benar. Itu jadi bajingan itu bukan kalimat jorok, bukan kalimat upatan, itu nama supirnya cikar. Dan suatu ketika supirnya itu terlambat, sing ngenteni ya ngomong, di bajingan kata gitu. Sejarahnya begitu ya. Tapi waktu itu mungkin omongannya biasa, bajingan itu kan. Tapi saya ditambahin bajingan, tambahin dua. Sampai jadi kalimat viral apa ya, calon presiden ngomong kan kemarin itu kan, ngata-ngatai yang lainnya. Baik ya. Jadi sapi itu keadaan fisiknya itu tidak payah, tidak melarat, tidak digunakan bajak sawah, tidak digunakan menyirami perkebunan. Zaman apalagi zaman dulu kan kendaraannya kan sapi, kemudian onta, kan begitu, kuda, belum ada mobil soalnya ya. Musallamatul lasyata fiha, yang terselamatkan, aman ya, lasyata fiha, dan juga tidak ada belang-belangnya, nggak belang-beloteng, nggak belurit, ya. Nggak kayak penyeberangan jalan zebra ya, lunang-luneng itu ya, mulus ya, kuning emas tadi mulus. Qalu, mereka mengatakan al-ana jidai Musa, sudah, sekarang sudah jelas. Bilhaq, engkau telah menjelaskan dengan benar. Fadabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Wa maka yafalun, dan
hampir saja mereka tidak melakukan. Maksudnya apa? Boleh sapi ini wangil. Dalam suatu ayat disebutkan. Jadi karena mereka itu penasaran, satu sisi tidak mau menyembelih sapi, mestinya karena sapi itu dimuliakan oleh mereka. Satu sisi bingung, mau mencari pemburu, kok nyembelih sapi gitu. Makanya terpaksa dilaksanakan. Lalu mereka mencari sapi yang dimaksud tadi, naik gunung turun gunung, naik lembah turun lembah, mencari itu. Ke Tajinan tidak ketemu, ke Bundang Legi tidak ketemu, ke Batur kalau di zaman sekarang Pak. Singkat cerita sudah mencari luarnya ketemu. Di suatu tempat terlihat ada seekor sapi yang dimaksud tadi itu. Setelah didatangi, ternyata pemilik sapi itu seorang ibu janda dengan satu putranya yang unik. Ditanyakan, Bu, sapinya dijual berapa? Jadi ibu janda, loh gak kayak korban gak boleh sapi. Nah ini sapi yang kami cari. Berapapun harganya. Ibu menjawab, gak dijual Pak. Karena sapi ini peninggalan bapaknya anak-anak. Nanti kalau anak saya dewasa buat modal. Waduh, tetap kami beli Bu, berapapun harganya, terserah ibu menyebutkan. Akhirnya singkat lewat itu menyebutkan disepakati harganya emas seberat sapi itu harganya. Jadi mama sapi itu 1 ton ya, yaitu emasnya 1 ton itu disepakati. Ada riwayatnya itu ya, Allah alam ya, itu namanya kisah Israiliyah. Singkat cerita sapi itu disepakati harganya emas seberat sapi itu dibawa kepada Musa lalu disembelih lagi. Jadi hampir mereka tidak melakukannya karena apa? Antara ragu-ragu karena sebagai Tuhannya, namun mereka penasaran. Jadi bagi terhormati Allah, fakul nadribu bibadia ini saya tunjukkan ayat di Al-Baqarahnya ya, ayat berapa tadi? Kelanjutannya ayat 71. Kenapa saya potong di sini? Karena yang berikut itu penjelasannya cuma ada kata-kata Baqarah. Saya bukakan ayat aslinya ya. Al-Baqarah 72-nya ya. Faqul nadribu bibadiyah. Lalu Allah berfirman sampaikan oleh Nabi Musa di sini ya. 72 dulu. Wa in qataltum nafsan fadaratum. Ingatlah ketika kamu mengalami peristiwa kamu membunuh, jadi ada seseorang membunuh orang lain, lalu kalian menyembunyikan. Jadi di situ sebenarnya ada pembunuhnya, tapi nggak ada yang tahu. Makanya kemudian minta Nabi Musa itu. Mereka tidak tahu ada pembunuh. Akhirnya ketika sapi sudah didapatkan, semua orang berkumpul akan menyaksikan penyembelihan sapi itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ya. Faqul nadribu biba'diha ini harusnya. Maka kami berfirman kata Allah, setelah sapi disembelih ya, orang-orang pada bingung. Lalu jenazah itu yang mati itu mayatnya ditaruh semacam di atas meja. Disaksikan banyak orang Bapak Ibu. Termasuk yang membunuh ada di situ. Yang membunuh pun ragu-ragu, mosok sih wong mati kok iso mencari pembunuhnya kan begitu. Apa hubungannya dengan sapi yang disembelih ini? Maka pukullah jenazah itu dia dengan bagiannya sapi. Ini perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat dipukul dengan ekornya sapi. Ada yang berpendapat dipukul dengan bagian sampilnya sapi, dagingnya sapi bagian sampil. Dan pendapat yang lain juga, pokoknya bagian dagingnya. Kadzalika yuhyillahu mauta, seperti itulah Allah menghidupkan yang mati. Jadi ketika jenazah itu dipukul oleh daging sapi dengan daging sapi itu, jenazah itu hidup. Wah, ditanya siapa yang membunuhmu? Itu orangnya. Jadi orang yang membunuh pun ikut di situ karena nggak percaya
bisa terbukti omongannya Musa itu. Nah, setelah ditunjuk yang membunuh itu rame-rame ditangkap. Wa yurikum ayati la'alakum taqilun. Begitulah Allah menunjukkan tanda kebesarannya agar kalian taqilun, pakai akal sehat. Jadi bukan pakai berpikir tapi akal sehat. Allah Maha segalanya. Namun apa yang terjadi? Padahal tadi sudah berjanji akan beriman kepada Musa kalau Musa berhasil menemukan pembunuhnya. Setelah ketemu pembunuhnya, summa qasat qulubukum, hati kalian mengeras seperti batu. Artinya apa? Mereka mengatakan, oh Musa main sihir, Musa indah. Kan seperti itu Bapak Ibu yang terjadi di mana itu, termasuk Nabi Isa, hampir Nabi Muhammad juga disebut bukan sihir. Nabi Muhammad pernah Bapak Ibu digitukan. Jadi suatu ketika ya, di antara mereka orang kafir itu yang suka memframing bahwa Muhammad adalah gila, tukang sihir, tukang syair. Suatu ketika mereka berkumpul Bapak Ibu, ingin mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Artinya supaya Nabi Muhammad itu, saya Muhammad itu kata mereka orang kafir itu tidak mau nyebut Nabi, tidak mau nyebut Rasul. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jandal, ada ya saat itu karena nggak beriman kepada Rasulullah, mereka itu nyebutnya itu Jawa gitu, Muhammad gitu. Kalau Abu Jahal malah nyebutnya si yatim, anak yatim, itu sebutan penghinaan saat itu. Saudaraku, kata mereka, kita ini kan selama ini diberitahu, didakwai bahwa Muhammad itu Nabi. Dan sementara kita nggak pernah tahu mukjizatnya kayak apa. Coba kita tanyakan, apa buktinya kalau dia itu Nabi? Akhirnya mereka sepakat, belum ya. Akhirnya mereka sepakat di Daruna 2 itu, gini aja. Coba sekarang kita pergi rame-rame kepada Muhammad, suruh dia membuktikan kalau dia itu Nabi. Mereka rame-rame dipimpin oleh bapaknya Khalid, namanya Al-Walid, yang memberi julukan Rasulullah tukang sihir, tukang santet itu ya, bapaknya Khalid ini Pak. Lalu mereka menuju rumahnya Rasulullah. Di tengah jalan Qadarullah bertemu dengan Umar. Saat itu Umar sudah masuk Islam, sudah menjadi backingnya Rasulullah saat itu. Umar bin Khattab pas jalan-jalan mereka ketemu Umar. Langsung Bapak Ibu pikirannya langsung berubah. Saudara sekalian, kita nggak usah ke rumahnya Muhammad, nggak usah ngelang itu loh Umar. Iki konco mereka bestini. Kita tanya kepada bestinya saja, sama saja. Akhirnya ada Umar, mereka berhenti, langsung nyampe. Umar, mau kemana ini? Gimana kabarnya? Baik. Ada apa kalian? Mau rombongan ini? Umar, memang kami mau menuju ke temanmu itu, tapi ada kamu, sama saja. Apa yang kalian inginkan? Temanmu Muhammad itu kan bilang dia itu Nabi, utusan Allah, Nabi terakhir. Coba tunjukkan kepada kami apa bukti-buktinya. Umar langsung paham, ente ini mau menuntut minta bukti mukjizat gitu dah. Iya. Hai saudaraku semua, tidakkah kalian ingat para nabi zaman dulu, jika umatnya ngeyel, tidak mau beriman dan berniat merendahkan, lalu ingin ditunjukkan mukjizat, mereka janji mau beriman. Tapi setelah mukjizat ditunjukkan, dibuktikan, apa yang terjadi? Mereka tetap tidak beriman, ingkar dan mengatakan itu sihir. Apa yang terjadi?
adab Allah langsung turun benar. Itukah yang kalian inginkan? Fattabiru ya ulil albab. Ulang lagi. Pakai ini, pakai akal sehat itu. Kamu kan tahu dalam kitab yang kamu akui itu, nabi-nabi terdahulu kalau umatnya ngeyel minta bukti, setelah dibuktikan lalu apa kata mereka? Oh, sihir. Kasusnya Nabi Musa, kasusnya Nabi Soleh dengan untanya. Banyak sekali itu kasus-kasus ketika umatnya memang raja ngeyel ingin menjatuhkan nabinya dengan minta bukti-bukti mukjizat dan berjanji kalau bisa membuktikan mereka beriman. Setelah dibuktikan mereka ngomong kalau itu sih, maka siksa Allah langsung turun pada zaman sekarang. Apakah itu yang kalian inginkan? Mereka terdiam 1000 bahasa Bapak Ibu. Balik kucing itu saya mau malam ya. Iya kan. Apa cuma gak berpikir sambung ya gitu. Jadi umat cerdas pada zaman sekarang. Dengan membalik kalimat mereka, Anda tahu bagaimana kisah-kisah nabi-nabi dahulu yang umatnya disiksa oleh Allah gara-gara mereka menuntut mukjizat. Setelah dibuktikan mereka tetap tidak mau beriman. Makanya umatnya Nabi Muhammad ini ya, setiap nabi itu punya doa pamungkas. Pamungkas itu apa maksudnya? Ketika sabarnya habis ya, lalu mereka memohon kepada Allah agar umatnya itu diberi persekot, siksa maksudnya. Dahsyat itu siksanya. Lah Nabi Muhammad sebenarnya juga punya doa pamungkas untuk mohon siksa kepada Allah untuk kaumnya, tapi tidak dipakai oleh Rasulullah. Lalu dipakai untuk apa? Dipakai nanti pada hari kiamat untuk memohonkan syafaat. Bukan memberi syafaat ya, memohonkan syafaat. Sebab syafaat hakikatnya milik Allah. Lah Rasulullah itu diberi rekomendasi untuk memohonkan bagi umatnya, khususnya bahkan umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa itu minta pertolongan kepada nabinya, mereka semua tidak mau. Masing-masing nabi menyebutkan kesalahannya. Umatnya Nabi Adam minta tolong, Mbak Adam, tolong aku kai soleh, aku tahu melanggar mangan duren montong itu lainnya kan begitu Pak. Kalau ibaratnya gampangnya gambaran itu, lalu datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, tolong kami, ojoli, aku punya kesalahan. Datang kepada Ibrahim, nggak bisa, semua punya kesalahan rata-rata tiada pada Allah. Kalau minta tolong, minta mohon syafaat, dimohon salam kepada Nabi akhir zaman. Makanya dalam riwayat disebutkan, ternyata umat Nabi yang duluan masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi terakhir, umat terakhir, tapi masuk surganya paling dulu. Tapi ada juga di kisah ini riwayat ya, orang-orang pakai logika. Hisab yang paling lama itu siapa? Yang dihisab paling lama? Nabi Sulaiman jadi. Bahkan dunia wahid itu hanya bisa kalau alam ya, itu gambaran. Kita hidup itu seperti masuk minimarket. Sampai juga yang wakil, yang kuantai yang hasil tapi kalau butuh itu kan cukup belas langsung tentu keadaan antri. Nanti di akhirat juga begitu. Semakin banyak materi kita, semakin banyak jabatan kita, nanti antrinya lama pada zaman. Ya itu gambaran saja. Kalau sebab apa? Banyak orang yang
bisa masuk surga langsung jika hartanya, materinya, jabatannya untuk berjuang di jalan Allah. Monggo jika ada pertanyaan sudah bunyi tik. Oh, monggo Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Pak Ustadz itu tadi diberikan rumus Ya, terus dari halaman. penasaran Pak ya. Nah, tapi dari dua contoh itu ternyata rumusnya berbeda Ya. dari sisi pengurangnya. Yang pertama tadi 2, yang kemudian 1. Ini kami jadi nggak tahu standar rumus gitu. Dan kemudian alangkah baiknya kalau masing-masing surah itu pengurangnya berapa? Gitu. Bukan, itu bukan surah dari Pak Juz. Oh iya, juz Ya. 30 tadi. Jadi kalau Quran yang standar internasional yang dipakai hafalan anak-anak itu ya, Al-Fatihah halaman 1 ya. Jadi halaman yang ganjil itu sebelah kanan, di awal halaman 1, yang genap sebelah kiri. Contoh, juz 1 itu kan Al-Baqarah, Al-Fatihah kan nggak masuk juz kan. Lah, juz 1 Al-Baqarah itu halaman 2. Bisa rumusnya 2 dikurangi 1 berapa? 1. Ya, 1. 2 dikurangi 1 kalikan 2. Bukan ini tadi. Oh, halaman sebentar. Saya ulang lagi ya. Umpama juz 25 Pak sekarang, juz 25 ya, juz 25. Oh, sebentar. Nah, Al-Baqarah kan juz 1 Pak ya. Nah, ini saya bilang tadi. Al-Baqarah kan juz 1. 1 kurangi 1 0. Kalikan 2. 0 kan? Tambah angka 2. 2 loh, halaman 2 Pak. Juz 1 itu halaman 2. Contoh lain kemudian juz 10. 10 kurangi 1 9. Kalikan 2. 18. Tambahkan angka 2. Nah, saya buktikan ya. Juz 10 ya. Halaman 182 ini. Kita ketik 182. Enter. Nah, ini halamannya Bapak Ibu. Di bawah. Nah, ini 182. Ini juz 10 tadi. Ini kalau kita sekali pakai Quran standar ya, 1 halaman itu 15 baris Pak. Al-Fatihah diawali halaman 1. Al-Baqarah juz 1 itu diawali halaman. Jadi setiap awal juz pasti belakangnya 2. Saya buktikan lagi ya. Umpama gampang juz 30. 30 kurangi 1 ya. 29. 29 kalikan 2. 58. Tambahkan angka 2. 582. Itu juz apa itu Pak? Ya ini, tak tulis ya. 582. Bola amayat tasalun lah. Amayat tasalun juz 30. Ini kita baru sinau halaman juz. Turun apa sini. Ini kok sama contoh buku ini kaget ya Mbak, sama kok bisa hafal Quran halaman juznya ya. Artinya apa? Sebenarnya kita belajar Quran itu gampang, termasuk menghafal itu gampang jika tahu triknya, jika tahu metodenya. Orang kadang beda-beda. Saya dengan Ustaz Jono mungkin beda cara menghafalkannya. Kalau saya itu di balik angka ada Al-Quran. Sekarang 547, surat 5 ayat 47, surat Al-Maidah ayat 47. Coba kita bukakan dulu ya. Surat Al-Maidah ayat 47. Apa itu isinya nanti? Kalau enggak kisah ya. Kemudian akidah, syariat dan muamalah. 47 surat Al-Maidah. 5 itu Al-Maidah ayat 47 ini. Wa yahkum ahlul injil bima anzalallah. Dan hendaklah
ahli Injil, orang yang ikut Nasrani itu sebenarnya nggak ada Nasrani itu Pak ya. Yang mereka yang pengikut Nabi Isa, mereka berhukum dengan bima anzalallah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah fihi, di dalamnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang yang fasik. Jadi kita kalau nggak berhukum dengan Quran, kita itu fasik. Kan sering pakai ayat ini juga. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun kafirun dzalimun. Ada beberapa ayat itu tentang ayat semacam ini. Ini contoh Pak ya. Jadi ada angka, ada Al-Quran. Sebab Quran pakai angka gitu. Mungkin ada yang lain. Baik, terima kasih. Jika tadi Al-Baqarah sudah selesai Bapak Ibu tentang kisah sapi tadi. Nanti kita lanjutkan Ali Imran. Siapa Imran itu? Kok disebut Ali Imran, diabadikan dalam Al-Quran? Kita akan tahu ayat yang menjelaskan tentang Ali Imran. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah.